Profil dari Bu Justri Jannah SKM MPD, lahir di Langsa pada tanggal 11 Mei 1970, menikah dengan almarhum Bang Ledonovo pada tahun 1994 dan dikaruniai 4 anak, yaitu Muhammad Farid, Hamzah Fad, Dia, dan Oman. Sejak tahun 1998 merintis pendidikan sekolah alam pertama di Indonesia yang berlokasi di Ciganjur, Jakarta Selatan. Hingga saat ini sekolah alam sudah tersebar di seluruh Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Kemudian untuk pendidikan SMA tahun 1989 di SMA 39 Jakarta. Kemudian Universitas Sumatera Utara tahun 1993 S1 Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran. Diploma tahun 1996 PGTK Cutmutia Menteng Jakarta. Kemudian Universitas Ibnu Khaldun tahun 2006 Program Akta 4. Kemudian Universitas Pakuan Bogor tahun 2017 Pasca Sarjana Program Studi Administrasi Pendidikan. Pengalaman tahun 1998 mendirikan sekolah alam pertama di Ciganjur jenjang TK dan SD. Kemudian pada tahun yang sama mendirikan pusat terapi kebutuhan khusus Special Needs Center, dan pada tahun 2004 mendirikan School of Universe di Parung jenjang Preschool, TK, SD, SMP, dan SMA. Di tahun yang sama juga mendirikan pusat terapi berkebutuhan khusus Learning Support Center tahun 2004 sampai 2008, guru di Taman Kanak-kanak School of Universe. Kemudian tahun 2008 saat ini konsultan sekolah alam. Di tahun 2008 mendirikan sekolah bisnis Maestro School of Technotrainer jenjang perguruan tinggi di Bogor. Tahun 2011 sampai 2015 Direktur Sekolah of Universe atau SOU, ya, yang kita kenal dengan SOU. Kemudian tahun 2013 anggota tim dalam penyegaran narasumber kurikulum 2013 bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di 3 kota, Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Tahun 2017 saat ini Ketua Pembina Yayasan Ledonovo Foundation. Tahun 2023 sampai 2027 anggota Dewan Pengawas Jaringan Sekolah Alam Nusantara. Dan tahun 2024 mendirikan JN Yus. Masya Allah, tepuk tangan untuk semua. Kemudian Pak Iman mau izin bacakan nama Iman Kurnia SSI. Iman Kurnia merupakan ayah dari 2 orang putri bernama Fatimah Azami dan Halwa Nadiba. Beliau merupakan Ashabul Awalun, pendiri sekolah alam, menemani perjalanan almarhum Insinyur Ledonovo dan Ibu Sri. Beliau juga personel tim nasib gradasi dengan mengusung konsep tema-tema yang berbeda, yaitu alam, religi, lingkungan, dan humanisme. Aktivitas lain yang ditekuni adalah mendesain di SOU. Beliau kepala R&D dan R&D. Mohon maaf, saya bukan bisa bahasa Inggris. Alasan saya minta maaf dulu. Dimaafkan Bapak. Yang selalu bersemangat memberikan ide, kreativitas, dan gagasan terbaik kepada seluruh fasilitator. Masya Allah. Kemudian pendidikan sarjana teknik industri pertanian, Institut Pertanian Bogor, dan SMA Subang. Oh, Masya Allah. Kemudian competition Best Basis Junior Jawa Barat, kemudian Best Acapella juara 1 Tren Nasib Nasional, Masya Allah, dan Anugerah Golden Memory Nasib.
Kemudian karir Kepala Departemen R&D SOU dan Maestro School Technopreneur. Kemudian Kepala Mentor SOU dan MSOT. Kepala Unit Bisnis Yayasan Alam Semesta, founder Studio Rumah Lagu, founder Gradasi Akapela, kemudian coach and founder The Home Bank apa? Room Bank. Yang bisa sengaja. Kemudian Anu Kavela, Son Former dan mohon maaf ya, itu yang Masya Allah, maklum Masya Allah. Insya Allah intinya ya Gusti dan Pak Ibu adalah orang-orang yang sangat luar biasa dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan apa yang kita hari ini dengarkan semoga dapat kita serap dengan baik. Oke, teman-teman. Baik, siap untuk menerima materi hari ini. Oke, agar lebih berkali lagi kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama kepada Ibu Sridana di Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat dong. Teman-teman, Bapak Ibu, di desain awal rancangan acara ini memang saya minta ke Pak Budi kemarin dan Bu Oyo ya seperti ya. Bentuknya memang kita talk show teman-teman. Jadi apa namanya ya? Kalau ceramah kan pasti kan ngantuk ya. Nah, nanti kita akan Pak ini hadir bukan bodoh ya teman-teman. Oh gitu. Supaya teman-teman tadi pesannya Pak Budi itu kita sama coba belajar ya. Saya juga belajar di sini mengenal lebih jauh teman-teman di Saka ini karena dulu tahun 2008 saya ada di Sawing Jember itu, Masya Allah, saya masih ingat. Bisa ada Bang Wendel saat itu sama dengan teman-teman Asabi, Pak Iman, Pak Syamil, Pak Mendel, Setri, kita cek ya gitu ya. Ustaz Cahaya, kita ada di sana 2008, sekarang tahun 2025 berarti cuma sana Sudah lahir. Ya mudah-mudahan nanti sampai dengan 10 soalnya yang panjang karena yang penting bisa menyerap ininya ya apa namanya muatan yang akan disampaikan pada hari ini dan kita banyak diskusi teman-teman karena itu yang sebetulnya dibutuhkan. Itu mau sebenarnya dengan Video. ada video ya udah disiapkan kemarin ya videonya sudah ya. Saran saya kita akan lebih memahami sekolah kalau tahu video reseptor. Jadi siapa Pak Rino ya nanti bisa dan cerita gimana ketemu Pak Rino tapi sebelum kita startkan dulu. Ada itu nggak semesta bersamaku?
Ini saya menulis lagu ini inspirasi Bang Reno. Kalau teman-teman dengarkan saya dan persatu itu Bang Reno banget. Tapi malah Bang Reno belum dengar lagu ini. Padahal saya tulis, abang masih ada. Jadi ketika abang udah ada baru lagu ini keluar. Jadi Bang Reno itu tadi gambarnya mungkin dari abang sekolah waktu kecil sampai abang berpulang. Kalau boleh saya sebutkan, abang itu mewakili dua hal, mewakili dua kata. Yang pertama itu bravely, berani. Abang ini orang yang berani karena mendobrak semua hal-hal yang biasa gitu ya, bukan membuat sebagai brand. Yang kedua itu konsisten. Kata yang kedua itu konsisten. Abang itu adalah orang yang sampai akhir-akhirnya selalu membicarakan sekolah orang kemanapun, apapun forumnya. Abang itu dengan bangga mengatakan bahwa ini sebuah konsep yang bisa diaplikasikan di manapun, suatu konsep terbaik di muka bumi insya Allah, karena ujungnya menjadi masuk surga. Jadi ini sebuah kami buat yang baru dan lama. Barakallah sudah bergabung dengan sekolah lama terus buat pendasar. Biar sekolah dan terbit. Kita sekali teman-teman, kalau kita percaya bahwa ini yang terbaik, kita akan menjalannya dengan bahagia karena kita punya tabungan di akhirat. Semoga kita berkumpul di akhirat di surga yang kelak. Karena sudah sama-sama berjuang memperjuangkan sebuah sistem pendidikan terbaik yang mengingatkan anak-anak dan orang tua pada Allah SWT. Oke, teman-teman, Bu Isri mungkin harus cerita bagaimana awal ketemu Bang Reno ya, karena beliau nggak pacaran, Bu Isri itu sama Bang Reno nggak pacaran. Jadi kayak sedulur bayar nanti cerita aja ya. Bahkan dia nggak tahu apa pun akan dipindahkan, dia nggak tahu. Makanya ya, baik Bu Isri, Mr. Bishop, selamat Bu Isri. Ya teman-teman, kalau cuma lihat foto ini masih kuat ya. Ini begitu ada video yang berkaitan di suara abang itu memang intan gempa ini masih sulit buat saya menahan ya. Tadi itu dan sedang mencoba. Tapi saya tahu ini sudah harus kita hadapi gitu teman-teman ya. Dan yang perangkapnya Bapak Asal Pengelola ini satu-satu sudah berpulang, Pak Edi sudah berpulang kemarin, jadi kita semua lagi memang. Tapi kan kami bersiap semua. Ada saya, Pak Iman, ada Bu Satri, ada Bu Cace, ada Pak Ustazanya, ada Pak Syafir. Nah itu sesungguhnya kami semua sedang bersiap untuk ya, menyusul abang itu ya. Dan tugas dia, nah tugas kami konsep selesai Pak Iman. Sekarang bagaimana kami mencoba untuk menyampaikan konsep yang abang sampaikan tadi itu buat teman-teman. Ini kan pelanjut generasi kami nih gitu ya. Jadi asal itu berapa tuh? Bukan sekali itu, satu ini dan seterusnya gitu. Nah jadi kecil. Kalau ditanya tentang masa kecil bagaimana? Masa kecil abang. Jadi memang pada akhirnya ya begitu abang berpulang itu gak ada yang tahu ya teman-teman. Di satu pagi beliau itu kondisinya memang punya masalah jantung. Kondisi jantung itu 30% teman-teman. Kebayangkan jantung yang memompa menerus saat kita tidur dan bangun, gitu ya. Kan dia memompa terus tuh, karena ada saraf-sarafnya kan tidak sadar gitu kan. Dia terus memompa. Nah itu tinggal 12%. Kalau menurut dokter yang sempat saya ajak abang konsultasi ke, kan abang masih pengen naik Pak ukuran fungsi jantung itu, pompa jantungnya. Tapi kan kalau organ tubuh itu kalau belum ketahui, dia itu bukannya ada organ tertentu yang dia akan menuju apa ya, bukan dia menyembuh, bahkan menurun ukuran jantung. Jantung ini organ yang paling vital, makanya disebut dengan silent killer ya, pembunuh diam-diam, pembunuh yang sangat tersembunyi. Besok pagi setelah abang itu sudah selesai semua Pak, sholat Jumat, mandi, beres semua itu udah pamit tidur gitu ya. Dan kita hari Ahad itu memang tidur selama malam. Sementara abang itu waktu kecil ya, tadi ada fotonya di situ ya, sangat tidak bisa diam teman-teman. Kalau dibayangkan kita punya siswa gitu ya teman-teman yang ketaktilan gitu kan, ya abang tuh seperti itu. Dan lebih parah lagi sampai dibilang bagi anak setan gitu, saking nggak mau diamnya. Artinya dari kecil abangnya dengan karunia Allah itu sudah seperti itu. Orang tuanya bingung kan ya teman-teman ya, ini kenapa kamu seperti ini? Ya mungkin kalau lupa itu sudah dilama ya Pak. Kakek nakal ya teman-teman, bukan anak nakal, bahkan
anak setan gitu. Sementara abang nggak pernah minta begitu kan? Nanti ada videonya. Jadi kalau mau tanya masa kecil abang itu, yang saya tahu seperti itu. Dan kemudian sampai dengan dia besar, abang juga nggak pacaran karena abang sempat berprinsip ini Pak Iman, perempuan itu penghambat revolusi. Itu ekstrimnya ya. Mau berjuang kuliah kan ke Maluku, saya tuh ada kerusuhan di Maluku, mau berangkat Pak Iman. Itu hampir saya jodohkan dengan abang. Enggak, saya nggak mau nikah, saya berangkat. Perempuan itu penghambat revolusi. Saya baru kenal. Kemudian tahun 19 saya selesai di kuliah di Medan itu tahun 93 wisuda pulang gitu ya. Tanya mau lanjut S2, tetap ayah saya itu udah nikah dulu lah, kamu ngapain sih S2 nanti gampang gitu ya. Oh saya mau kerja dulu, dan segala macam perlawanan nggak terima sama ayah saya itu, akhirnya dijodohkan. Nah Bang Rendo pada waktu itu cuma nanya satu hal ke saya itu, kamu mau nggak menikah, kita berjuang membangun sekolah alam. Karena susah diam, kenalan, tidak ada pacaran, itu komunikasinya hanya by phone, kita ada begitu. Jadi melamarnya pun lewat itu sebetulnya. Mau nggak nikah tapi bagus sekolah alam. Saya langsung bingung bagaimana, ini apa lagi gitu ya. Antara masa kecil saya dengan pendidikan yang zaman kala itu tuh ya, pendidikan itu kan dulu hanya mencari anak pintar gitu ya, anak yang kreatif gitu. Saya tidak pernah tahu tuh ada sekolah yang model seperti itu. Jadi akhirnya ya saya coba sholat karena tidak ada keraguan di situ. Sholat saya coba kasih horor itu, akhirnya ya saya nggak punya alasan untuk menolak abang gitu kan. Jadi itu sejarah. Dan Bang Uni sebetulnya tidak pernah tahu bahwa pernah ada kejadian abang ditangkap karena mendemo dan memperjuangkan satu hal yang benar menurut saya gitu. Gimana nggak tahu di sekitar sampai penjara ya? Nah, jadi abang tuh 98 itu sudah menempuh S2 teman-teman. Jadi kan dia angkatan 94 di ITB. Karena itu dari pendidikan ITB. Kebayangkan anak ini sangat cerdas ternyata. Jadi kalau ketemu anak yang petakilan tuh hati-hati tuh. Jadi akhirnya tinggi ya. Abang tuh katanya 163 ya Pak. Saya nggak tahu tuh termasuknya pas. Jenius. Bayangkan, sementara digaleri sebagai anak setan bersekolah. Tapi kamu diam. Kamu jenius. Sekolahnya belum siap menampung anak ini. Sekolah habisnya gitu semua kayaknya ya. Ini siap-siap Bapak Ibu. Nah jadi tahun 98 itu saya baru masuk tuh, kan saya lulus tahun 98 langsung masuk ke USU di Medan. Kemudian saya merantau pulang ke kampung saya sebetulnya, saya dari Sumatera Utara. Kemudian di situ satu sore gitu, saya sedang selesai ospek di hari keberapa gitu kan di rektorat USU itu, kemudian nonton karena kami ada anak kos ini kan bukan ada apa-apa alat perkebunan ya, PTP 9 di Semayang di Bakau ya. Itu ayo sini Mbak Yusri sini gitu kan. Jadi kita semua anak kos pada mandi gitu dulu, semua dari sebelah bapak kos yang alat perkebunan kan tertib banget kayak duduk nonton TV gitu ya. Dulu SMT-nya Pak SMT saya lupa. Terus ada tuh kabarnya kan tentang 17 mahasiswa ditahan di komisi penjara gitu ya, miskin ya, karena mendemo Menteri Dalam Negeri yang saat itu konon katanya gitu ya, disuruh presiden waktu itu gitu namanya itu untuk mengambil tanah rakyat di Sumatera Jawa Barat. Lalu bergeraklah mahasiswa ini karena Pak Menteri itu mau datang ke kampus untuk ya biasalah kan, Menteri kunjungan memastikan mahasiswa itu semuanya normal, aman gitu ya. Nah, Bang Rendo waktu itu memang menjadi S2 diamanai sebagai ketua forum himpunan mahasiswa kayak senatnya gitu ya. Nah kemudian ide tuh kan, gimana kan? Ini Rendo ya Len, gimana nih? Menteri mau datang nih, kita nggak bisa dong, nggak terima. Itu kayak mana? Lalu apa? Kan biasa dia kan nggak bisa dia, idenya ada aja gitu. Terus gampang gimana Len? Udah datang nih, mau datang gitu. Gampang, mau tahu nggak ada gimana? Lemparnya terlalu busuk. Itu hanya ide teman-teman, dan nggak tahu diuji atau tidak gitu ya. Itu nggak ada yang dengar, dilapor ke Menwa lapor ke rektorat, dan langsung masuk ke informasi di Bandung. Langsung abang di penjara. Gitu, masuklah penjara selama 7 bulan kan. Nah saya tuh tahunya kan begitu ya. Kasian banget tuh mahasiswa gitu kan. Nggak tahu saya baru mahasiswa nih, ya. mau bangga menjadi mahasiswa yang di Medan ya. Kasian banget, nasib banget itu anak. Walaupun tuh ada sama Pak Nur Rahman, sama Sanggara Nenggolan, itu serem-serem tuh nama-nama itu, kalau dicari namanya tuh semuanya residivis ya. Mereka dibawa ke Nusa Kambangan, kalau abang enggak, masih di Bandung. Jadi murni mempertahankan hak rakyat. Jadi itu ditahunya karena itulah saya tahu kalau itu
sebagai diri suami saya berjuang di setelah alam di situ. Itu sih Pak. Siap. Kita nonton filmnya dulu ya, karena nanti kita disimpulkan ternyata rahimnya sekolah alam itu di penjara. Kita nonton filmnya yang pertama adalah masa kecil Bang Daido langsung disambung dengan pernah kerja. Coba. Masa kecil Bang Daido ya. Saya tuh dulu waktu kecil disebut guru saya itu anak setan. Karena saya nakalnya luar biasa. Saya tuh nggak bisa diam. Sejak TK, SD, SMP, SMA saya sering diserang. Sampai orang tua saya bingung bawa saya ke psikiater. Ternyata kata psikiater saya itu hiperaktif. Nah setelah saya dewasa saya cek lagi. Sebetulnya saya jenis apa nih? Gitu malu apa ya? Ternyata saya ADHD, ya, attention deficit hyperactive disorder. Jadi saya punya kesulitan untuk duduk tenang gitu. Kemudian juga kesulitan untuk berkonsentrasi. Oh ya, ADHD itu banyak dianggap sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, pendidikan kita itu tidak mampu membuat anak-anak seperti saya atau yang lain itu bisa nyaman dan bahagia bersekolah. Bahkan yang nakal Mau atau nakal, bisa terap dan sebagainya. Padahal kan saya tidak pernah meminta kepada Tuhan ya Tuhan tolong ciptakan saya menjadi adik-adik. Kan Tuhan ciptakan saya. Nah tugas kita sebagai orang dewasa, orang tua, pendidik itu adalah mendampingi mereka supaya mereka bisa berhasil mencapai potensi terbaiknya dan bahagia. Bang Daido itu hati-hati ya, makanya Bang terus rajin sahur mungkin biar benar-benar ke hiperaktifan ya mungkin. Ya. Jadi dia tahu diri juga akhirnya, karena ini ada cerita ya, saya dalam cerita ini. Ya. Abang itu saat umur 17 tahun kan punya KTP. Saat itu abang itu ingin sekali semua orang tuh bisa menyapa dengan apa ya, memandang mau dia driver, mau dia maaf tersebut gitu ya. Sehingga pada waktu abang mengurus KTP-nya di kantor kelurahan di tempat itu, nah susah kan Pak kan penuh dengan birokrasi, pengantar ini, pengantar itu, ada pelicin gitu ya. Dia nggak mau sama sekali kan. Begitu nggak dapat KTP Pak Iwan, karena harus ada pelicin, dia bertahan tidak mau membayar supaya saya turun gitu ya. Turun dari kantor kelurahan, dia teriak ke kantor kelurahan. Gitu lah ya. Nah, jadi ini. Nah jadi memang apa nih Pak Iman, kalau menurut sangat temperamen, sangat emosional, nah itu kan jadi dan apa kita menyadari untuk bisa kan belajar dosa ya Pak. Jadi rupanya kunci supaya kita bisa tenang itu adalah dengan berpuasa. Memang saat di penjara itu adalah untuk menceritakan saat di puasa itu adalah menandakan bahwa semua kendali hidup kita ini memang harus meniru Rasulullah. Jadi teladan abang itu memang sejak di penjara sampai dengan meninggalnya itu memang meniru Rasulullah. Jadi sahur itu memang betul banyak. Paman itu sahurnya Daud terkenal. Sahur Daud. Tapi menjelang akhir-akhirnya Senin Kamis sudah pernah lewat. Walaupun saya sama beliau saya dampingin sampai ke Kalimantan sampai ada seorang bukan mau bikin sekolah. Itu hari Kamis tidak buka paman itu. Saat hari Senin pernah saya suruh buka. Ayo bang, ini harganya bulan Ramadan udah mau apa? Ini juga gitu ya. Pas makan dia, Pak Iman sih dua mau buka. Dia pengen sahur sih. Jadi kalau teman abang saat itu nggak seperti yang tadi, itu tenang. Iya. Nggak begitu kan kayak masuk jalan gitu. Sebetulnya bukan temperamen karena brief. Abang tuh berani. Jadi kalau ada yang salah langsung diluruskan. Itu tuh tipe Bang Daido dijual. Dia tuh petarung rasanya. Boleh Pak video teman-teman biar lihat apa sih yang membuat abang sampai menemukan sebuah ide bikin sekolah yang di penjara itu seperti apa? Renungan di penjara. Nanti Bu Istri mohon dielaborasi. Hanya itu tahun 89 itu Belakang pembeli ini. Allah itu memerintahkan Soeharto untuk Cing. menjalankan saya Pelan. waktu
demo, ya sudah ada 11 orang di penjara. Saya termasuk yang di penjara. Waktu itu saya jadi asisten dosen dan sedang menempuh S2. Waktu di penjara itu si tentara itu marah-marah sama saya. Kamu masih muda kok, sombong dan sebagainya. Berani mengkritik pemerintah. Pemerintah itu kan dulu dipimpin sama profesor doktor ya. Hampir 80% menteri-menteri itu profesor doktor. Kalau sekarang kan ada yang lulusan SMP bisa gitu ya. Nah, si tentara itu bilang, kamu tuh baru S2, nggak boleh kritik profesor doktor, karena yang lebih pintar itu kan profesor doktor. Betul nggak? Terus saya bilang sama penyidiknya, Pak penyidik, saya itu lebih menghormati seorang tukang beca yang soleh dibanding seorang profesor doktor menteri yang korup. Dipukul saya sama dia. Tapi sejak hari itu saya langsung berpikir bahwa negeri ini punya nilai-nilai yang salah. Jadi kalau kita mau mengubah negeri ini, kita harus ubah nilai-nilai itu. Karena nilai-nilai yang ada di masyarakat sampai hari ini, yang hebat itu kan yang kaya, yang pintar, yang cantik dan ganteng, betul kan? Sampai hari itu masih seperti itu. Padahal waktu di penjara itu kan saya terpaksa baca Quran tiap hari ya. Kalau sekarang kan kalau kuliah jarang-jarang atau pada baca. Nah karena dipaksa baca tiap hari, dikatakan di situ bahwa yang paling hebat di antara kamu itu yang paling bertakwa, bukan yang kaya, bukan yang pintar, bukan yang cantik dan ganteng. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa mengubah nilai satu bangsa? Suka tidak suka, semua bangsa yang hebat, sebut Eropa, Jepang, Amerika, terakhir Singapura, mereka selalu memulai dengan pendidikan. Betul kan? Jadi baik buruknya satu bangsa itu ditentukan oleh kualitas manusia, bukan sumber daya alam, bukan apa. Seru ya? Ekstrim ya? Saya lebih menghargai seorang tukang beca yang jujur dibanding cerita yang korup. Peristiwa nanti yang luas. Tadi yang saya ceritakan tentang apa marah-marah di depan kelurahan itu sudah dimulai sebelumnya. Bagaimana sebelum di penjara saya sudah ada kata Pak Iman. Karena memang abang ini kan punya ayah juga seorang ekstremis ya. Ayah mertua saya itu orang Minang. Azwar Indonesia Direktur BI. Ya, dulu di bagian pengawas Bank Indonesia, Direktur pengawas Bank Indonesia. Yang kerja keliling-keliling daerah dan mulai satu waktu itu memeriksa pejabat bank dan sentral ya Bank Indonesia itu di setiap pelosok itu. Kalau yang saya ingat adalah abang Pak Iman, kalau lebaran kan namanya kita pejabat ya, kita pasti dapat kiriman parcel kan. Itu konon parcel itu satu kamar, yang kamarnya besar berarti, mungkin setengah nyum gitu. Parcel semua tuh teman-teman. Dan apa yang dilakukan oleh ayah saat anak-anak ya pas Bang ya, tapi ada ini, ada itu ya, ada kue, ada permen, macam-macam bisa parcel. Sekarang udah jarang ya parcel ya. Nah itu mau di hampers ya, hampers namanya, itu parcel namanya. Sama aja. Sama aja juga ya, pokoknya sertifikasi kan ya. Itu mau ambil nggak boleh sama ayah gitu kan, nggak boleh itu anak kita. Loh, ya kenapa gitu? Kalau ayah bukan pejabat Bank Indonesia, datang nggak kiriman ke rumah? Ini juga ya gitu. Terus apa yang ayah dikirim balik itu semua parcel. Satu kamar itu dikirim balik semua ke kantor yang ngirim. Itu ayah zaman tahun berapa ya? Abang masih kecil gitu. Jadi itu tertanam betul Pak Iman Pak di jiwa abang ini dan sering sama ayah karena mungkin bakatnya mau di situ, pelawan, berani dan konsisten gitu ya. Sama ayah diarahkan. Jadi mulai nakal tadi yang tiap hari disetrap itu sampai akhirnya bolos yang udah tak berkeruan, terakhir masuk ke SMA 70, tukang berantem, tawuran gitu ya. Dan ayah itu bolak-balik dipanggil ke kantor, ke sekolah. Sampai dia masuk ke ITB itu juga masih seperti itu, tidak berkecuali dengan sejarah kan, selesai itu udah tuntas nakalnya gitu ya. Nah di sana kalau yang abang ceritakan ke kami itu, saya dengan anak-anak kemudian Pak
Brendo Novo, pemimpin kaum tertindas. Buat saya itu agak aneh gitu ya, kayak bebas banget nih, apa sih asal-asal aja. Saya waktu belakangan Kak Iman setelah sekolah berjalan dari 1 di Ciganjur masih biasa 1 gitu ya, mulai nular ke Bandung, mulai nular ke Lampung, mulai Semarang, dan jadi 300 sampai saat ini. Baru itu 1, 2, 3 itu benernya orang gitu. Karena awalnya saya nggak percaya juga teman-teman, mohon maaf gitu. Saya pikir dia orang gila kayaknya gitu. Dia berhayal, ada obsesi di depan tuh yang ingin dia capai. Tapi rupanya abang itu tadi kepingin sekali mengubah nasib bangsa kita ini dari yang hanya yang pintar, yang cantik, yang kaya, yang bisa menjadi tokoh masyarakat, bukan yang bertakwa tadi. Kayaknya itu deh harapan abang, kenapa akhirnya bergerak dari pendidikan. Karena mau coba jadi apapun kalau nggak dari pendidikan kayaknya mustahil. Itu kalau memang kayak menganggap. Ya, seperti obrolan juga bilang, jadi yang itu ada Hujur 13 namanya. Yang ujung ayatnya itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Itu inspirasi abang membuat sekolah. Segitu kerennya, abang sering bilang dengan akhlakul karimah itu Islam bisa menjadi suatu solusi untuk memberikan rahmat alamin dan bisa mengalahkan 2 tembok besar, Bizantium, Romawi dan Persia. Itu karena kekuatan akhlak dan kekuatan kebaikan ini, kebaikan alamnya. Demikian sih. Bisa mungkin mau ke next level dari cerita berikutnya tentang alasan bikin sekolah ya. Ini masih demo dengan video aja. Boleh video lagi? Masih bisa sekarang. Ya boleh, awal mula. Jadi dulu ceritanya gimana Pak? Awal mula sempat terpikir untuk membangun sekolah alam. Jadi saya melihat ada kesalahan nilai-nilai di masyarakat. Masyarakat Indonesia itu selalu menghormati orang yang kaya, yang pintar, yang ganteng, yang cantik, kayak selebritis itu. Itu nilai yang ada di masyarakat. Sementara di kitab-kitab suci kita itu yang disebut orang mulia itu bukan itu, tapi orang yang bertakwa, orang yang benar-benar menjalankan perintah Tuhannya. Jadi saya melihat ada kerusakan nilai yang harus saya perbaiki. Nah, menurut banyak sejarah peradaban bangsa-bangsa itu, untuk merubah nilai-nilai itu harus masuk dari pendidikan. Itu kenapa saya bikin sekolah alam. Ya, Bu Sri, saya boleh cerita tentang ini ya, tentang welcomingnya nyambungnya saya di sekolah alam. Coba teman-teman ya, karena ada sebuah libro. Ini bukan bukan tentang saya ini, tapi ada sebuah poin yang besar penting buat saya. Jadi Bang kan terkenal sebagai anak setan ya. Gimana Bu, naruh permen karet dia dulunya marah gitu ya? Atau melempar batu ke sekolah sebelah dia tawuran. Kalau tawuran libur. Jadi Bapak Rebo ini adalah Bapak pelopor tawuran internasional. Dan itu dipanggil oleh sekolahnya untuk membereskan kayaknya. Jadi sampai akhir hayatnya ada PR. Ya, jadi sampai akhir hayatnya abang tuh punya PR untuk menyelesaikan itu gitu. Tapi kalau saya melihat itu manis, keren sih. Nah teman-teman, saya tuh 97 ya, itu sedang skripsi. Diminta untuk datang ketemu dengan Bang Leno oleh Setri. Bu Setri ada kenal Bu Setri ada. Itu temannya adiknya Bu Yusri langsung namanya Lino. Itu teman satu kampus sama saya, satu fakultas Padeta di pertanian. Itu dia bilang, lu namanya Iman. Akhirnya saya bikin baju tulisannya Iman. Maksud aku dinamakan Iman itu namanya ditirai loh. Jadi saya nggak pernah tahu yang mana saya beri awal Iman. Itu kan kalau awal zaman dulu yang ngalamin di kampus kalau ketemu awal sama Iman tuh kayaknya nggak saling kenal. Kalau perlu kalau jalan sampai mepet-mepet itu berdua. Iman, kita ketemu sama seorang yang sedang mau bikin sesuatu yang keren, namanya sekolah alam itu apaan juga gitu. Ayo ketemu aja gitu. Karena dia lagi nyari orang-orang yang cinta anak. Abang itu nggak susah dari itu. Yang cinta anak kecil, terus hafal Quran. Kalau hafal Quran saya nggak hafal. Saya bilang, tapi saya punya sedikit hafalan dan pengen mengamalkannya. Ini cukup. Dan senang nyanyi sama anak satu saya. Senang banget gitu menjadi anak kreativitas. Ketemu Bang Leno, bayangkan itu
pertama kali tahu Bang Leonardo itu kan dibantu namanya Sekjen API, Asosiasi Protestan Indonesia, Sekjen. Pasti kaya raya Bang Leonardo. Pasti bayangan teman-teman rumahnya di mobilnya mewah. Ternyata sempit gangnya dan dulu kontrakan yang sangat kecil. Akhirnya pun sama wantri sama saya. Itu saya ketemu ditunjukin rumahnya kecil banget. Ada Bang Leonardo sedang duduk di bawah karena nggak ada mebel, biasanya ada mebel. Rumahnya kecil banget, rumah petak, kontrakan beneran kontrakan. Saya dan Bu Istri kontraktor. 3 tahun Bu Istri, 7 tahun kontraktor. Itu tuh Bang Leonardo terus nyampaikan saat itu. Iman mau nggak bantuin abang membuat sebuah sekolah yang paling berbahagia. Kemudian semua tidak ada PR, tidak ada seragam. Saya itu termasuk produk data yang kalau PR itu malas sama kerjanya, gitu ya. Terus harus duduk rapi gitu, tidak bahagia. Nah ini sekolah yang bahagia gitu. Kemudian semua orang tidak ada dipilih-pilih juara, semua orang bisa jadi juara sesuai dengan bakatnya. Dan nanti kalau ujungnya itu sesuai gitu. Kebayang gak sih? Ada sebuah sekolah yang berbahagia, sekolah yang ujungnya menurut saya itu sangat berperan banget terbaik gitu. Semua orang bahagia, mencapai bintang yang terbaik, memberi manfaat dan masuk surga. Saya bilang, ayo in gitu. Dalam setengah jam saya ngobrol dengan Bang Leonardo karena beliau resah sebenarnya. Saya termasuk orang yang tidak suka sekolah. Saya kalau perlu saya doain guru saya biar sakit. Kalau perlu yang laki-laki ngacung yang begitu jaya nih. Padahal bahagia kalau guru sakit. Nah, sekolahnya adalah contoh sekolah yang kalau gurunya sakit ditengok. Anak saya gurunya Bu Istri namanya Alwa, waktu gurunya sakit itu sedih banget. Kalau liburan lama-lama pengen cepat masuk. Karena saya dulu nada yang paling indah itu adalah bel pulang sekolah. Pelajaran yang paling indah adalah pelajaran kosong. Gurunya mau rapat, kita boleh pulang ngalamin ya. Namanya baca diri tuh isi itu. Terus pulang ke rumah dilihatin orang tua tuh emang gurunya lagi rapat gitu. Terus kadang-kadang kepikiran mungkin ya kita bikin data diri sendiri masing-masing gitu ya. Biar segitunya. Jadi artinya abang itu berangkat dari keresahan. Kalau dalam proses berpikir itu namanya design thinking. Abang itu empati dengan orang sekitar. Berapa banyak orang yang sekolah? Mungkin sampai 1% teman-teman. Tapi orang-orang yang dari iman itu banyak banget yang tidak bahagia dengan sekolahnya. Dan dia lagi mencoba membuat sebuah sistem terbaik sekolah namanya sekolah. Bikin mesti, bikin mesti menggunakan. Ya artinya tadi yang di Pak Iman kan juga termasuk orang yang cerdas di sekolahnya. Dia juara 1 yang terbaik yang di Subang ya terbaik. Di Subang. Saya tahu sekolah di situ. Artinya anak-anak seperti Pak Iman ini kan mungkin kalau tadi itu tinggi tidak keberatan lagi Pak Iman. Nah seperti apa kan? Artinya dengan masa kecil yang pasti minta ampun ya Pak Iman. Pasti kan, jangan mengelak Pak Iman. Iya. Bagaimana ibu bapak dan mama itu. Itu saya sampai diganti nama karena nakal. Jadi kalau zaman dulu orang yang sakit-sakitan dan nakal tuh dibawa ke kiai sama ngalamin kan. Terus dikasih gelang yang ada hitam dan bambu kuning, ganti nama, ngaku di sini. Nah, kan kalau sekarang saat saya jadi guru di sekolah gitu ya, itu karena kenal itu nggak dengan cerita awal tadi membuat hati teman-teman dengan anak-anak yang seperti itu. Ini pasti sesuatu. Memang betul memang 17 anak yang di TK itu sudah kemana-mana ya. Ada yang ke Cina, ada yang di Amerika, di Cina dan segala macam itu udah kemana. Artinya saya makin yakin teman-teman. Kalau ini kan itu baru sebagian baru ya. Kalau teman-teman menerima anak-anak di sekolah alam kita ini di Karawang ini yang tidak menyeleksi. Tadi saya ngobrol sama Pak Budi ya. Karena beliau sempat mana sih anaknya yang nggak terima di tapi apa sekolah IT gitu ya. Hani ya, Bu Hani ya, Bu Hani. Mana? Oh itu Bu. Berebut Pak Budi ya. Jadi kalau sejak saya dengar cerita itu teman-teman, saya penting banget acara yang baik supaya kita bisa paham. Kita kan lelah ya sebagai seorang fasilitator ya, lelah pula semua ya menghadapi anak yang memang di mana-mana nggak terima. Jadi kalau dulu tuh sekolah tuh sekolah anak buangan, sekolah yang menjadi rekomendasi para psikolognya nggak, sekolah anak ABK ya nggak, itu givernya ya Allah memang ini ujian kita bagaimana itu, tapi begitu tahu cerita bangunan tadi, artinya di tangan-tangan bapak ibu ini sedang ada calon-calon para pemimpin bangsa, gitu nggak?
kita sebagai seorang fasilitator memang harus hati-hati. Yang kita kalau di Jepang itu memang satu kan sana susah ya, mereka udah jarang menikah, tidak mempunyai anak. Kalau menikah nggak punya anak, mereka bayaran kucing gitu kan, atau hamster atau apapun kalau di Jepang ya. Karena bagi mereka itu repot punya anak. Gitu. Akhirnya apa? Jepang itu tidak punya penduduk lagi. Kalau ke sana main gitu ya atau berkunjung, itu banyak itu orang tua-tua gitu di pinggir jalan itu. Nggak ada yang kecil-kecil. Sekolahnya kosong gitu. Nah kita dianugerahi jumlah penduduk yang banyak gitu ya. Kemudian sebagian dari mereka tidak diterima di sekolah-sekolah yang modern kayak kita ini. Artinya Bapak Ibu sedang mempersiapkan calon generasi bangsa kita ini. Itu sih kalau menurut saya. Iya. Sekolah alam itu yang diseleksi bukan anaknya ya, tapi orang Betul. Di kota bahan tidak terima itu karena apa namanya? Pada itu mungkin sekolahnya menyeleksi ingin memilih anak yang tertentu. Harusnya sejatinya bukan anaknya yang dites gitu kan? Iya. Tapi orang tuanya sepakat nggak sama kepala sekolah? Seperti kita disangkain, saya yakin orang tua di wawancara kan gitu ya. Iya. Teman-teman nanti boleh browsing. Itu tahun 45 itu ada konferensi dunia yang menghasilkan dua problem sebetulnya. Yang itu dijawab oleh sekolah alam. Yang pertama itu nature our common future. Masa depannya itu ini alam yang mulai rusak. Yang kedua itu education for everyday. Education itu pendidikan untuk semua itu semuanya sekolah alam sih. Karena sekolah alam menjadikan alam sebagai lab dan tidak ada seleksi buat anak karena semua anak itu berhak masuk. Bapak emaknya yang seleksi. Kalau perlu nggak cocok ya bapaknya nggak usah bergabung. Tapi kalau anaknya cuma tanya nanti senang atau tidak di sekolah ini, lebih setiap sama ya ada setiap sini. Nah, jadi setelah itu saya nanti akan bicara tentang industri apa sih yang membuat sekolah untuk karakternya sangat keren. Ada 4 pilar dan kunci sukses. Nanti kita serahkan ini. Tapi saya mau cerita dulu teman-teman. Dulu waktu tahun 98 saya pas kepala sekolah bikin forum orang tua murid BC. Satu berkumpul, Bang Leno hadir anak-anak. Seperti biasa, Bang Leno itu datang dengan bandananya, gitu ya, duduk tengah, terus nanya masalahnya apa, gitu. Ke orang tua nanya, Bang Leno, mungkinkah anak-anak kami itu masuk Harvard, masuk ITB, masuk UI dan lain-lain yang keren-keren? Mungkin ya secara kita masuk. Jawaban abang itu di luar dulu. Kata abang, ibu, bapak tidak menarik kalau hanya sekedar kita diotori. Kita tuh tujuannya masukin anak-anak kita tuh kepada kesulitan yang barang sama guru gitu ya. Setinggi itu. Tapi masuk perguruan tinggi itu bonus aja. Dan sekarang terbukti anak-anak itu tuh nggak susah kok masuk. Ada juga yang masuk ITB, UI, banyak bahkan banyak yang luar negeri kan. Seperti itu gitu ya. Jadi bahkan ada seorang anak yang dulunya itu mau ceritain tentang ada seorang anak Aldio, nanti boleh di search gitu ya. Aldio ini pernah ditampar Pak Sabir dan Pak Sabir? Nah, datang ya Ki Hajar Dewantara. Anak itu ditampar Pak, karena lagi survival, naik gunung dia berbohong, pernah kesurupan, wah gitu. Itu heboh banget, sampai bubar gara-gara bocah itu. Jadi biar dia pura-pura kesurupannya hilang, ditampar, berarti kan bohong. Ditampar beneran dong. Tapi apa yang terjadi sekarang teman-teman? Dia tuh sekarang sampai mampu mengirimkan dari konten kreator 1,8 miliar ke Palestina. Dia konten kreator namanya Aldio ya. Cek kalau sebentar kamu cek. Dia ke ITB, kemudian S2-nya di ITB sorry. Tapi saya lupa di mana. Ketemu sama Mas Sabir, dia acara 20 tahun SOU, dia bilang terima kasih kepada Mas Sabir yang telah mencerahkan saya dengan tempat itu. Jadi waktu itu memang kalau penuntutan itu hanya akan mengakibatkan kekerasan, maka kekerasan itu adalah penuntutan. Dan Mas Sabir kan benar orang-orang kesurupan, cepat aku nggak bohong. Nggak bisa. Nah, mengkampanyekan nih Pak konteks dengan orang tua murid itu forum dong ya kan? Ditampar tuh Aldio. Saya kan guru TK waktu itu Pak, itu di DSN ya. Aduh, kayak wahai gitu ya. Dengan tuh orang tua tuh dewan sekolah kan ingin sidang gitu, minta keadilan kenapa Aldio ditampar. Kan di masjid ini kayak ikut forum besok. Terus apa sikap Bang Lendo? Ini kita sebagai guru boleh ya, apa namanya, nanti mungkin Pak Budi dan teman-teman manajemen perlu hati ini saat misalnya seorang anak itu dengan gurunya ada kasus gitu ya, ini paling penting ya, ada strateginya menghadapi orang tua. Abang itu sikapnya teman-teman tidak pernah
menghina guru di depan orang tua. Yes. Kita ngalamin dulu ya. Ya. Kasusnya Pak Syafir Dibelain. menampar kan, wah sedang kiamat masuklah ke orang SOU. Amat dia dari sekolah alam SOU sebagai sekolah yang konseptor gitu kan, anaknya di KDRT, bukan KDRT, kekerasan anak gitu ya. Tapi Pak Abang itu mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan orang umum gitu ya. Yang Abang adalah tadi, karena tahu case-nya bahwa Aldio, ini beneran nih, Aldio, Dio, Dito, Dio tuh tiga sekawan ya, kalau dia datang ke sekolah itu pakai celana segini teman-teman. Masuk aja dia, celana segini, Sebelah jepit. kita jepit, padahal orang tuanya kaya raya, gitu kan, mau diusir di mana gitu, mau di mana karena besar. Nah akhirnya Bang Lindo setelah tahu ceritanya seperti itu sampai membahayakan keselamatan semua orang ya Pak ya, yang ikut survival pada waktu itu, Abang membela Pak Syafir. Terus semua orang diem gitu, karena kan udah konseptor ya. Kalau kayak ngomong tuh, Bu Yusri pasti gak ini ngarang gitu. Abang membela dengan catatan tadi, Aldio melakukan hal yang membahayakan dirinya dan teman-temannya. Kalau berkesurupan gimana tuh gitu kan? Dan kalau nggak salah Pak Iman dia melintas satu jalur, dia menerabas jalur itu supaya cepat nyampe maksudnya. Kan bahaya banget teman-teman. Kasus yang terjadi kemarin udah ketahuan kan, kalau ke Prosor ke gunung tuh nggak main-main resikonya. Terguling-guling di gunung tuh beda dengan terguling-guling di lapang rumput gitu. Karena gaya gravitasi membuat dia semakin cepat terguling dan nyawa teman-teman. Jadi begitu Abang tahu, karena orang anak guru juga dulu di ITB-nya kan juga dengan Abah Iwan, Yes. Abah Iwan Manabri. Nah, itu kan memang dekat lagi. Abang tahu resikonya. Sehingga proses penamparan Pak Syafir itu atau mungkin dipukul ya secara baik itu bagi Abang itu langkah yang benar. Setelah orang tua terdiam, oke, benarnya, maka dia Iwan setelah orang tua pulang, baru Abang mengambil Pak Syafir dan diberikan nasihat. Itu gaya kita sebagai guru sekolah. Kalau kita mungkin hilaf ya, atau mungkin dalam waktu saat itu Pak Syafir memandang ini harus tampar gitu kan, tadi kan dia cek itu nggak kesurupan gitu, si cek tadi, si Adio tadi, ternyata kan nggak, aduh gitu ya, bener kan, bercanda kan, belum yang main-main telapak kaki harimau, pokoknya anak sekolah tuh bener-bener deh, main-main dia dengan bikin telapak kaki ya, itu jangan itu harimau, padahal dia yang bikin gitu, itu anak sekolah udah kenyang banget nih. Sampai itu coba. Nah itu artinya orang tua lah yang memang harus kita bina ya, kita edukasi gitu. Anaknya mah anak tuh nggak ada salah, kan dia fitrah gitu ya, apa adanya anak. Itu sih ini lihat Pak Abang itu seperti itu, menurut saya itu wow. Sejak saat itu saya bertekad. Nah saya jadi guru ya, statusnya di yayasan. Saya bertekad satu orang tua tidak boleh mencelakai atau menghina guru-guru saya. Ini perlu kita pahami. Jadi bagaimana guru itu sangat dimuliakan di sekolah. Bang Lindo itu waktu pertama kali ketemu pas Adi datang ke Bang Lindo nanya yang mana Bang Lindo sekolah alam itu yang mana gitu. Kita dibawa ke semua lembah alam terbuka itu tempat jin buang anak gitu. Kebayang nggak maksudnya? Bayang ya? Hiung gitu. Dan dia dengan bangganya inilah ruang kelas kita. Jadi yang jadi dengan alam, Abang tuh yakin kita bisa melahirkan generasi yang bisa merubah wajah ini sebagai dalam Al-Quran. Baik, selingan biar udah kita mengantuk, ada sebuah lagu yang akan sama-sama nyanyikan. Bu Yusri akan bikin nyanyinya ya. Ini based on Al-Imran 140, Al-Baqarah 164 dan Yunus 6 tentang tanda-tanda besar Allah dari alam panggil. Masih ingat yang ini? Yang sudah apa? Ada teksnya udah dikasih bisa. Tesnya ada. Kita besar belum tesnya? Udah. Bareng-bareng ya. Yang penting setiap kita teman-teman kemana-mana sejarahnya gitar itu biar seru. Sudah apa? Sudah ikut nyanyi ya?
Ini lagu ini abang masih ada ya? Bang sudah punya. Ketika kita mengambil anak-anak belajar bersama anak, ini metodologi. Jadi tadi lagu ini pun sebetulnya lagi ngajarin tentang ujungnya ciptaan Allah, tanda kebesarannya gitu ya. Jadi bukan hanya bicara bahwa proses perubahan dari bulat sampai kupu-kupu, tapi ini ciptaan Allah dan semuanya menginspirasi. Nah ini berhubungan dengan metodologi, berhubungan dengan kunci sukses pendidikan. Sebelum nanti bisa mengelaborasi tentang filmnya yang kunci sukses pendidikan. Selamat menikmati. Kita sepakat bahwa pendidikan terbaik itu adalah pada saat Rasulullah mengajar para sahabat. Ya kan, itu menghasilkan orang yang luar biasa. Ini disebutnya generasi Rabbani lah, itu ngajarnya di bawah rumah, sembunyi-sembunyi. Bayangin, sekolahnya di bawah rumah, sembunyi-sembunyi, tapi menghasilkan generasi terbaik. Nggak ada hubungannya dengan gedung pakai AC, pakai kolam renang, pakai apa menghasilkan yang terbaik. Nah, menurut penelitian itu, kontribusi dari infrastruktur pendidikan, apakah bangunan, apakah lab, apakah segala macam itu cuma 10% maksimum. Berarti bukan berarti sekolah yang fasilitasnya lengkap itu mencetak anak-anak yang berprestasi? Enggak, dia cuma 10% kontribusi dari fasilitas. Yang 90% ini adalah kualitas guru, metodologi belajar yang tepat, sama buku. Buku itu berbagai pengetahuan. Nah, 3 variabel ini nggak butuh uang banyak, cuma butuh keikhlasan aja. Kalau guru itu mau ikhlas mengajar, gitu, tidak perlu ngomong gaji berapa, itu besok juga negara kita pasti banyak. Bagus. Memang agak antitesis ya. Kita sebagai, kan kalau di belakang itu seorang guru, saya sampai saat ini, abang itu punya mimpi Pak Iwan ya. Guru-guru di sekolah itu memang ingin sekali dilayakkan kehidupan teman-teman. Lalu tadi abang sampaikan kerjanya ikhlas dulu gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman berupaya ikhlas, karena guru jadi anggota badan pertama gitu ya di khusus pendidikan, untuk pengelolaannya itu yang berjuang bagaimana supaya ini bisa bangkit sejahtera, gitu ya teman-teman. Nanti akan mengalami teman-teman ini kan sekarang masih di fase sebagai seorang fasilitator. Teman-teman baru terjun nih ke lapangan gitu ya, dimana Anda baru selesai mungkin mendapatkan ilmu di luar sana, kemudian ingin mengambilkan dirinya ke pendidikan di sekolah alam. Tentu sebaiknya kan mengacu kepada konsep sekolah alam gitu ya. Abang sampaikan dari 3. Pertama guru, kunci yang kedua metodenya, gitu ya. Yang ketiga buku. 3 hal ini saja abang. Terus gimana kontribusi AC? Kita ada AC nih, berarti Saka ini sebetulnya sangat sejahtera. Dia bisa menyediakan AC supaya kita nyaman di sini. Kalian ruangannya. Zaman itu nggak ada ya Pak Iwan. Inilah ruang kelas kita. Cuma ada rumput terhampar, saung berapa Pak Iwan? 1 belum selesai. 1 belum selesai, apalagi saungnya belum dipakai. Anaknya cuma 3 orang SD, sisanya TK dan playgroup, termasuk anak saya, Pak Iwan gurunya. Waktu itu tidak ada teman-teman fasilitas AC ini. Cuma ada saung, ya. Kemudian buku. Nah buku-buku ini memang banyak sekali. Ini memang sejak sebelum bikin sekolah alam, kami sudah menumpuk buku di rumah kontrakan yang tadi petakan kecil itu. Itu bukunya bertumpuk-tumpuk karena tiap ada pameran buku di IKAPI, dulu di mana? Di Senayan itu. Ya, Kita borong gitu ya. Hunting buku. Hunting buku langsung kita pegang sekian juta. Saya pegang sekian juta. Itu belajar buku tuh. Begitu dibuka, kita masuk ke dalam, cari buku yang sedang diskon. Ya kan? Buku-buku yang mengarah ke alam. Berangkat nggak kalau ada pameran buku? Rasanya Berangkat ya? pasti ya. Nah, alhamdulillah tutup ya. Karena memang kami pelanggan itu dulu kita. Sekarang ada Big Bad Wolf ya. Nah, itu di ICE, Ice ya. di SD. Buku keluar di situ. Nah, yang kedua metodologi tadi kita bangkat. Yes. Makanya saat itu abang mencari guru-guru yang sekarang dinamakan Ashabul Awal ini, orang-orang yang luar biasa, yang langsung abang didik seperti sahabat, seperti Rasulullah mendidik para sahabat di bawah pohon kurma dan diam-diam gitu kan. Sementara waktu itu kita berbagai izin, jadi kalau bisa mirip banget nih. Teman-teman ini dari kampusnya diminta abang bergabung. Mungkin jangan hanya ngomong lah teman-teman, mereka memang pejuang. Saya ingat sekali pada waktu itu, nggak ada abang-abang itu tinggal di kontrakan sama saya. Kami menikah, abang kerja sebagai sekjen API, asosiasi yang besar di Indonesia, karena status saat
Jadi dari Indonesia TC teman-teman. Kemudian abang sebagai sekretaris jenderal di situ menemani para pengusaha tekstil. Tapi gaji abang nggak besar teman-teman. Dan setengahnya itu ditutup untuk memberikan gaji itu kepada mereka. Setengah lagi saya simpan untuk makan saya kemana. Kebayangkan gaji saat itu tuh 1.250 kalau saya nggak salah. Itu 20 tahun yang lalu. Kemudian mereka itu pun on-off ya Pak Iman, karena uangnya nggak selalu ada. Tapi anak-anak IPB, anak ITB, anak UI ini tidak berhenti berjuang teman-teman. Itu saya tugasnya apa membuat mereka itu sejahtera? Makan dari mana mereka? Kasih makan apa kepada suami atau istrinya atau pada anaknya saat itu teman-teman. Tapi abang bilang, tidak itu. Kan saya berpikir nih, gimana caranya ya? Nah rupanya abang itu Pak Iman ingin sekali konsep ini diadopsi pemerintah tahun 98. Yang waktu itu Pak Dirjennya, Pak Ida dari sini, itu kalau ada sesinya di RCT itu abang betul-betul mau menyinggung karena beliau kepala ITB. Satu jadi Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Indra dari sini mencari di internet itu kakak kelas jauh di atas abang gitu ya, dan jadi Dirjen. Yang waktu itu kurikulumnya masih kurikulum lama teman-teman. Nah entah kena atau enggak di beliau, memang karena cerdasnya Pak Ida Jati itu ya, mulai berubah-ubah tuh kebijakan karena saat itu mulai 2004 kita 98 kan Ciganjur ya, 2004 muncul KBK, kurikulum berbasis kompetensi, mulai dikenal standar web. Lalu 2006 muncul 2000 kurikulum KTSP. Lalu 2013 lalu hukum merdeka. Itu makin mirip sama sekolah. Jadi sebetulnya pemerintah itu ingin sekali mengadopsi, cuma kan mereka juga akan caranya gimana teman-teman. Jadi sekolah alam itu harusnya bangga kita, karena kita dijadikan sebagai inspirasi oleh pemerintah untuk mengubah nasib bangsa ini. Apa yang baru disampaikan itu mereka sudah serap, tapi kemudian mereka godoknya di sana, karena Bang Indo ngelawan terus Pak. Nggak ada indah-indahnya itu Bang Indo. Kalau ketemu di pejabat dia langsung apa ya? Abang tuh bahasanya langsung melawan gitu. Memang berkata gitu teman-teman. Gemes kayaknya dia. Kenapa sih nggak berubah? Jadi balik ke 3 kunci tadi teman-teman, itu memang kita yakin nih guru, metodologi dan buku. Nah ini memang kita pesan terus ya Pak Iman ya, semoga jangan sampai bergeser. Anda sebagai yang pertama dan utama tuh kita sebagai ujung tombak. Tugas kami, orang-orang yang sudah nggak lagi di depan, di forum terdepan ini, menguatkan teman-teman bersama yayasan yang ada di Saka ini. Itu sih kenapa kita keliling-keliling ya, 12 legio, dijaga jalan batu, itu yang disampaikan. Teman-teman berjuang, yayasannya sejahterain dong, kayak gitu tuh. Karena teman-teman nggak mungkin ini kan bergerak dengan apa ya, masyarakat itu bergeraknya dengan apa adanya gitu. Tapi Anda sudah dipilih sebagai penjual terbaik gitu. Yes, ada sebuah fakta menarik teman-teman. Jadi Pak Wirno itu diminta oleh Pak Menteri Anu saat itu menjadi narasumber penyelenggaraan untuk K13 di Shared Research International. Itu sebetulnya sebuah pengakuan sekolah alam sudah didengerin, udah jadi sebuah model yang udah jadi, karena pemerintah nggak tahu caranya bagaimana scientific kemudian bagaimana tematik integratif itu kemudian kontekstual itu nggak ngerti pemerintah. Akhirnya pemerintah memilih sekolah alam yang sudah jadi seperti itu. Maksudnya yang profesor itu? Oh iya, ada seorang profesor. Jadi saya menemani Bang Lendo dan Bu Istri ini keliling di 5 kota, Makassar, kemudian Jakarta, kemudian Surabaya ya, dan banyak di Jakarta tiga tempat. Itu ada seorang profesor ketika Bang menyetelkan. Jadi ada sebuah film yang dibikin saat itu, film tentang K13. Bagaimana sebetulnya itu film kita belajar. Teman-teman kan pasti kalau belajar misalkan tentang air, temanya air pasti banyak kegiatan berhubungan sama air ya. Simple buat teman-teman. Ternyata itu buat orang-orang yang ngerti. Jadi ketika dinyalakan di sebuah forum penyegaran itu, yang hadir semuanya profesor. S7 kali ini. Kita STL ya, gitu. Tiba-tiba saya ketemu jadi moderator, Pak, saya mau bicara gitu. Setelah abang ngomong, ini profesor wajahnya kecil banget, pasti mau marah mungkin karena abang tuh udah kayak ngajarin sebetulnya, abang udah gemes kayak gini gitu. Masa sih lu nggak ngerti juga gitu. Dia ngajak, aku mau bicara, saya bawain mikrofonnya masih coba di mana-mana gitu. Wajahnya tegang. Pak Leno, semua yang Bapak sampaikan tuh saya udah tahu semua sekarang, saya ngerti gitu. Cuma bedanya Bapak sudah melakukan, sementara kami belum melakukannya. Paham ya teman-teman? Jadi mereka tuh ternyata udah tahu harus begitu, cuma gimana cara aplikasinya. Pas sudah lihat, oh bisa ternyata.
jadi kata integrated learning, kemudian tematik integrated itu scientific approach itu baru kebanyakan oleh teman-teman saat di sana itu kementerian setelah lihat bagaimana sekolah. Jadi teman-teman berbanggalah sudah menjadi inspirasi buat teman-teman. Yang ketiga itu yang pernah berubah dari dulu sampai saat abang meninggal itu 3 tadi itu aja teman-teman. Jadi fokus ke sana. Nah, nanti mengenai tadi yang bagian itu teman-teman berjuang, kita para pengelola yayasan ini, pengelola berjuang ini, dan yang berjuang bagaimana buat teman-teman bisa sejahtera. Jadi kalau usah khawatir, rezeki dari Allah gitu ya. Tugas teman berjuang aja. Nanti kami yang mikirin bagaimana supaya teman itu bisa menjadi seorang entrepreneur berikutnya. Ada solusi-solusi dari abang itu entrepreneur. Nanti kita bahas lebih dalam ya tentang metodologi. Abang itu kalau bisa, bukan bisa, itu awalnya pengen membuat teman-teman berbentuk kaya raya itu. Karena profesi yang tidak bisa dibayar oleh dunia itu guru. Kata abang ada 2 profesi, tenaga yang satu guru, satu lagi itu pedagang. Dua-duanya mulia. Guru ini suatu profesi yang tidak bisa diangkatkan, hanya surga lah ya. Jadi saya pernah di depan mata saya soal Bang itu ngisi seminar itu di Bandung kali pameran namanya Entertainment di ITB pameran sekolah. Abang ngisi seminar dapat amplop dari panitia, amplopnya langsung dibagiin ke guru-guru, silakan gunakan. Abang mengambil sedikit, tapi saking pengen membagikan guru-gurunya. Itu abang banget konsep data, konsep daya guru. Sebetulnya pengen banget guru-guru ini disediakan. Tapi yang paling keren adalah ide entrepreneur. Itu makanya saya pernah berpikir saya punya studio sendiri karena abang tuh berpikir Pak serius ya akapela dan rekamannya gitu kan. Kalau tempat lain kalau kita udah kerja nggak boleh apa-apa ya. Kata abang serius ya, tapi nanti ajak anak-anaknya makan. Tahu nggak teman-teman? Khalid putra industri makan sebentar sama saya. Sekarang sudah melampaui saya, bahkan sudah mendapatkan 4 penghargaan awards atau soal buatan penghargaan tertinggi untuk musik itu Khalid. Jadi saya sempat berolahraga sebentar, tapi akhirnya pengalamannya di Maestro. Itu entrepreneur ya. Jadi saya juga sekarang punya bukan sampingan ya, punya bisnis sampai yang harus kembangkan terus studio tersebut. Kemudian baik bersama tentang sekarang tentang 4 pilar, berarti 3 betul ya. Ada 3 kunci sukses. Kemudian sekarang ada 4 pilar yang membuat sebuah sistem pendidikan yang mampu melahirkan kalimatullah fulah. Ada yang masih ingat teman-teman? Boleh coba tangan. Yang pertama 4 pilar kurikulum. Akhlak. Ada yang bisa menjelaskan yang apa itu akhlak? Metodenya apa? Gak apa? Kalau belum. Yang kedua apa? Ada Bu, silakan. Nanti kita nonton filmnya, tapi kita dengarkan guru yang sudah 8 tahun, 15 tahun ya? 20 tahun? Logika literasi, yang ketiga leadership, kepemimpinan, yang keempat pilar bisnis melalui apakah itu magang ataupun marketplace seperti itu yang memunculkan jiwa atau spirit kewirausahaan seperti itu. Soyo boleh pulang. Ini sudah entrepreneur ya, beliau. Tahu nggak? Sudah punya hotel banyak, hotel Oyo atau kita langsung ke aja ya. Kayaknya agak buruk ya gue. Benar. Tujuan dan kurikulum sekolah itu kali ya, gitu. Mencoba merumuskan konsep pendidikan itu sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Sebetulnya Tuhan itu nyiptain kita itu apa sih? Nah, ternyata di surat Al-Baqarah itu dikatakan manusia itu diciptakan Allah sebagai kalimatullah fil haq. Jadi represent of God to manage the universe. Jadi Tuhan itu menciptakan kita untuk mengelola alam semesta. Nah, bekal-bekal apa saja yang membuat kita bisa jadi kalimat Tuhan? Itu yang saya rumuskan dalam kurikulum sekolah.
Oke, apa dia itu? Bekal yang pertama itu harus tahu cara tunduk kita kepada Sang Pencipta. Itu yang disebut dengan akhlak. Bekal kedua harus tahu cara tunduk pohon, binatang, dan makhluk lain kepada Sang Pencipta. Itu yang disebut dengan sains dan teknologi. Kemudian yang ketiga, tahu cara memimpin, kan kita khalifah. Nah yang ketiga, keempat itu tahu cara memberi rahmat. Itu dengan cara mencari nafkah. Jadi kurikulum kita ada 4, akhlak, logika, leadership, sama bisnis. Oke, tapi kalau di sekolah konvensional sendiri, Cuma logika. Itu pun metodologinya menghafal, bukan mengasah kemampuan berpikir. berarti di sekolah alam kelebihannya ada 3 ya? Iya. Oke. Nah, sebuah pendidikan itu simple. Apa yang diberikan itu yang didapat. Jadi kalau diberikan 4 dapatnya 4, diberikan 1 dapatnya 1. Betul. Dan itu pasti sebuah Seru ya. Bu Yusri mungkin sedikit mengelaborasi tadi. Jadi bedanya apa sih sekolah alam dengan sekolah konvensional biasa? Sehingga outputnya beda atau sama? Silakan Bu Yusri. Cek. Nah, ini sebetulnya tadi kan saya sampaikan saya awalnya masih ragu ya teman-teman ya. Ragu sampai 2004 tuh akhirnya ngajar beneran di SOU. Baru saya menghadapi segala kenyataan gitu ya, yang disampaikan tentang sekolah itu begini itu saya hadapi langsung di anak saya yang mereka sekarang sudah bertebaran di muka bumi dari mana Cina dari mana gitu ya. Nah, sambil jalan itu abang sudah berpulang ya teman-teman ya. Kita bertemu dengan seorang tokoh namanya Ibu Ica Khadijah. Teman-teman kalau ada yang kita kenal nggak kemarin ya yang base terakhir 11-12 nggak ada ya, saya nggak ikut ya. Nah, Bu Ica Khadijah ini pada saat beliau masih menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Jadi mengurusi itu memang UNESCO, badan dunia ya, badan PBB ya, yang mengurusi tentang pendidikan, gitu kan. Lalu dunia itu punya PR, ada 17 program, namanya SDG, Sustainable Development Goals, ada 17 program ya kan. Saat abang meninggal, saya entah kenapa ya, menurut itu cara Allah ya, saya merasa sendirian. Ada teman Mas Habib yang langsung memegang saya gitu ya. Unik jangan takut, kami ada Bu Caca, Pak Dimas, semua itu menurut saya. Saya merasa tenang ya, perjuangan ini karena selama ini saya betul-betul hanya orang di belakang layar gitu ya. Saya nggak pernah muncul, kalau turun lihat saya jarang sekali hadir di acara-acara SA karena bela abang di situ. Saya di SOI aja. Nah kemudian setelah abang berpulang itu acara itu 3 hari 7 hari itu diadakan acara kami nggak ada tahlilan, tapi kita bagaimana Zoom saat itu kan lagi pandemi ya. Itu ada terus teman bahkan satu kali itu Pak Iman, 7 hari atau 40 hari itu kami bagi tugas sama anak-anak karena banyak sekali Zoom yang sedang diadakan. Jadi Khalid yang Zoom ini, saya Zoom itu dan sebagainya gitu ya. Saking semua tuh kehilangan dulu. Lalu tokoh-tokoh itu datang tuh, Mbak Neno Risman, kemudian yang Mbak Neno kedengaran namanya itu WA saya, kemudian satu nama yang saya kaget tuh. Karena Bu Ica Khadijah ini, Dr. Ica Khadijah MA ini adalah seorang tokoh kurikulum yang sangat pedas mulutnya teman-teman. Kalau ikut pelatihan-pelatihan beliau itu sadis sekali, kalau ngomong itu tersesat gitu. Jadi karena dikontak oleh ibunya Nadifa Pak Iman, justru kalau mau ada acara sekolah alam, saya tawarkan Bu Ica Khadijah, beliau ini ketua KNIU waktu itu ya masih menjabat ya. Saya telepon kan, saya WA dulu, Ibu Ica, saya Yusri, istri almarhum Bang Leno Novo. Saya ingin mengundang Ibu hadir di acara 20 tahun sekolah alam di Taman Sri Masuki saat itu. Nah kemudian ada 3 nama, beliau itu langsung merespon, Ibu saya Ica, saya sahabat almarhum. Ibu sudah telepon, saya telepon, udah sebelum kalau cari di nama itu. Lalu singkat cerita kakak undang lah beliau datang ke SOU biar lihat langsung sekolahnya, karena kan oleh beliau ini dari beliau ya. SA itu bagus sih konsepnya. Sayangnya, nah sayangnya sepertinya ada standar ya. Lalu nggak kita kalau dia begitu. Ini saya buka apa ya teman ya. Saya langsung diam kan. Itu yang menjadikan Pak Agus Gusnul menyelenggarakan SAW. Saya kan ikut ya, saya berterima kasih. Nah lalu dari situ saya penasaran kan, masa sih sekolah alam dibilangnya nggak standar gitu ya. Saya mau buktikan gitu kan. Kalau itu Ibu berkenan nggak? Pada acara itu nggak datang karena beliau sedang sakit saat acara kita di tim itu di Taman Sri Masuki namanya. Itu kita akhirnya mengundang beliau datang ke sekolah.
berkeliling nih SOU kan. Bu Ica ada 300 seperti ini, saya bilang dengan potensi yang berbeda. Begitu katanya. Di Paru, kami di Bogor ini memang potensi tanaman hias. Jadi kalau ibu lihat itu semua tanaman hias. Oh gitu. Nanti kalau ibu kesana ke lokasi yang di Jepara, itu semuanya ukir, kayu. Di daerah di Batik, pinggir laut tuh potensinya laut gitu. Oh gitu ya dia. Dia kayak kaget teman-teman. Karena selama ini beranggapan sekolah itu tidak standar, gitu kan? Lalu keliling itu udah kan, keliling. Saya pengen tahu nih apa komentarnya gitu ya. Duduk, kemudian dia diam. Oh Yusri, sekolah yang anda kelola ini adalah ideal school. Itu nama guru bahasa Inggris ya. Oh gitu Bu, saya bilang. Lalu saya tanya lagi komentarnya. Kalau menurut saya, anda inilah sekolah alamnya solusi dari 17 program SDGs. Teman boleh bangga dong, ya kan? Insya Allah. Yang isunya mulai dari isu tentang apa? Tentang adanya gender, ya, isu kemiskinan, isu bencana alam, climate change dan sebagainya itu satu solusinya sekolah alam. Jadi program keempat di situ adalah quality education. Nah dia sebut sekolah alam. Saya kan berani tuh, ya bagus. Ini gimana nih sebenarnya? Solusi kita nih gitu ya. Dan setelah Pak Agus kepikiran, lalu disusul dengan Pak Agus cerdas ya, disusullah itu yang jadi SAW. Artinya teman-teman, yang tadi Abang sampaikan 3 kunci sukses dan 4 pilar itu ada di sekolah kita. Nah kita sebagai orang warga sekolah alam gitu ya, saya Pak Iman, teman-teman semuanya, Pak Budi, termasuk gitu kan, kira-kira dikasih label itu kan gimana ya caranya? Merasa bertanggung jawab gak sih teman-teman? Wah kita teman-teman keluar dari sini berangkat pulang atau kemana gitu kan nggak pakai baju, tapi kita sekolah alam. Kalau dibuka pinggir itu SA gitu ya, kalau biologi ya, kan ada tuh apa DNA kita tuh SA gitu kan ya, double helix itu kan. Seperti itulah yang saya dan teman-teman asal itu alami teman-teman. Kemarin kita pergi, kami adalah sekolah alam dan kita pastikan teman-teman yang ada di sekolah alam itu paham. Kenapa ikon ini penting disampaikan ke teman-teman karena harapannya bukan cuma nonton kemudian oh ya udah, tapi coba direnungkan. Videonya ada di YouTube ya, banyak ya Pak Iman, nanti teman-teman coba diarahkan untuk nonton pelan-pelan. Kalau ini terburu-buru kami menyampaikannya karena cuma waktu 2 jam, tapi nanti sambil dari sini coba dilihat lagi nih teman-teman. Karena 4 pilar dan 3 kunci sukses itu harus wajib dipahami teman-teman. Itu mungkin Pak Iman tadi. Baik, terima kasih Bu Yusri. Ini ada waktu 15 menit, boleh nggak 10 menit untuk teman-teman bertanya? Kalau lebih juga nggak apa-apa sih, memang buru-buru ya. Gimana Pak Imam? Ada yang mau mulai ada pertanyaan, teman-teman? Ini sih sudah disampaikan. Icon itu seperti itu, simple tapi dalam, tidak banyak gitu ya, tapi seru banget. Kemudian kita mengaplikasikannya. Mungkin teman-teman kalau mau ada pertanyaan sekitar konsep banget. Iya boleh, jangan sampai untuk arah aja. Itu kita bukan sekolah yang biasa ya, harus bertanya. Kalau nggak saya tanya Pak. Oh saya tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadia, Bu. Saya sempat 1 tahun 2021 sampai 2022 di sini. Sekarang kembali lagi karena belum move on. Ya. Sehebat itu, semenarik itu sekolah alam, Bu. 1 tahun itu belum cukup bagi saya. Ya. Dan cita-cita saya pun sepertinya ingin membuat sekolah alam baru. Okay. Tadi kan kata Pak Budi ya. Oh ya, Pak Budi cita-citanya 1 kecamatan, 1 sekolah alam. Saya tinggal dari Mas Dengklok. Alhamdulillah ada saya gemeteran. Duduk aja ya. Alhamdulillah ada TK ya, alhamdulillah sedang merintis TK dan konsepnya pun seperti sinyal. dan konsepnya ingin seperti sekolah alam juga gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara bergabung seperti itu? Tapi saya masih ingin belajar lebih di sini.
alam juga gitu. Doanya ya teman-teman. Terima kasih. Lanjut ya, 2 atau 3 pertanyaan. Bu Yusri, saya ketemu tadi ya. Dari lagi, boleh? Silakan. Iwan dengan kamu. Nah, Ustaz. Baik, sudah bertanya. Singkat padat sibuk. Salam kenal, saya Aziz. Baru 12 tahun. Sampai izin ini aja mungkin umumnya kurang tepat untuk menjelaskannya, tapi tadi saya secara trainer ya, mungkin share sedikit kita. Karena menjadi ini kan menjadi suatu isu yang istilahnya profesi guru itu kayak kurang oke gitu ya, karena ya nggak ada duitnya, nggak apa namanya, nunggu sertifikasi atau apa gitu ya dan sebagainya gitu kan, kayak apa aja, oh jadi guru jadi kayak gimana gitu, padahal sebenarnya tadi menurut Bang Edo itu Masya Allah kan nggak bisa diangkat gitu ya. Maka gimana caranya supaya izzah milik Allah, tapi minimal guru juga punya izzah dengan apa namanya pengambilan representasinya, finansialnya, tanpa mungkin ya tadi menunggu yayasan soal akan berusaha, tapi kan kita juga nyambil lah ya Pak ya, nyambil punya yayasan sendiri, produknya sendiri. Tadi mohon sharing, walaupun sebentar ya, enaknya sih lebih panjang saja. Jazakallah. Saya Ustaz Aziz, bisa boleh? Cek. Jadi harapannya semua hujah itu lebih menyampaikan ada cita-cita dan harapan ya ingin mengembangkan SA itu, karena kita sekarang memang sedang membantu Pak Husnan, Ketua Jaringan Sekolah Nusantara ini untuk memperbanyak jumlah kita. Kalau tadi yang Abang sampaikan ingin sekali mengubah nasib bangsa ini dengan pendidikan sekolah alam gitu, Bu. Makanya harus banyak jumlahnya, Bu. Kalau sedikit, ya tadi 10.000 2045 kan banyak sekali ya. Artinya baru terdengar gitu. Sekarang saya sayup nih, tapi nggak sampai ke kementerian gitu. Hijau udah cerita, sayup sih gitu ya. Sekolah alam kalau teman-teman keluar nih, apa itu gitu ya? Apa itu? Ya. Kalau warga sini mungkin tahu, di Karawang ke sini orang barat ya. Saya di Parung, oh Universitas gitu ya namanya. Tahu tuh super apa itu? Oh sekolah Universitas gitu ya, kenal Bogor ya. Tapi tak tahu itu sekolah alam gitu. Tapi kalau warga lewat sedikit dari Parung mungkin udah nggak tahu lagi tentang sekolah alam. Jadi memang harus belajar. Makanya kenapa kita berjejaring. Tadi Ibu sampaikan ingin sekali. Saran saya itu begitu Ibu menekuni. Ya, jadi gini, sebisa mungkin pelajari yang banyak di sini dan menjadi seorang guru profesional. Ibu kan masih mula nih. Nanti guru muda, guru mandiri, guru paripurna gitu ya. Ada jenjakan di situ. Saya yakin Pak Guru sudah menyiapkan. Karena itu standar kami di sekolah ini memang guru harus dibuat dia berjenjang gitu kan, sehingga baru terus kalau misalnya guru itu sampai 40 tahun itu udah nggak boleh jadi guru. Jadi usia saya ini udah nggak bisa lagi sebetulnya kan, udah 55 Pak Iwan, jadi udah pensiun. Tapi pensiunnya dalam artian kita sebagai seorang teacher trainer tadi yang Bapak sampaikan Pak Aziz. Itu Bu, kalau boleh saran nanti Ibu fokus di sini dan mulai pelan-pelan bertanya kepada Pak Budi, apakah saya bisa, itu Liga 8 ya? Liga 8 ya, benar ya? Liga 8 ya, nanti bisa pelan-pelan tuh dengan ketua liganya Pak Okwan di Salam Bogor itu seperti apa sih kalau mau bergabung di sekolah alam. Saat itu sekolah itu udah siap, sekarang TK ya, misalnya TK ya. Saya senang, tapi Ibu belajar benar di sini. Nah, tuangkan semua kemampuan Ibu di Saka ini buat Saka menjadi maju dan keren gitu, karena nanti akan berimbas kepada Ibu bikin sekolah yang lain. Nah kalau itu Pak Aziz, saya mungkin saya sedikit ya, kan Abang itu sangat memuliakan seorang guru. Tadi Bapak sampaikan kita memang selalu sayang kepada Allah ya, sebagai sang manusia kita ingin terlihat lebih ini ya, lebih baik gitu kan. Dalam segala amalnya, juga tadi kemampuan finansialnya, kembalinya dan sebagainya, sehingga kita bisa beramal dan itu kan gitu. Kalau yang kata dari Abang, Pak, ini saya sebagai istrinya ya, dari awal tuh udah bilang Pak Iwan, Umi sukanya apa? Ya perhatikan, saya itu kan suka bersih-bersih, kemudian suka tanaman Pak. Nah kebetulan di Parung itu memang potensi kami tanaman hias.
Nah, saya dikelilingi banyak sekali itu para petani temannya saya mungkin masih skalanya pinggir jalan sampai yang udah skalanya dunia yang selembar daunnya udah bisa di mobil gitu. Ada di Paro. Nah jadi karena abang melihat itu dia bilang, "Mi, coba dipelajari itu tanaman hias itu. Kan Mi kayaknya bakat ke sana." Terus saya bilang, "Saya ngajar bang," saya bilang gitu ya gitu temannya. Loh, nggak apa-apa Mi mengajar, kan Mi belajarnya biologi, memang cocok sejalan. Terus kalau sniping saya juga di situ memang sama Pak. Gitu, bisa sih boyo teman-teman kita ya, udah belum? Sudah ya, paling 30 paling tidak yang gratis ya. Nah, bahkan itulah tugas saya saat pengelola manajemen ini untuk menumbuh kembangkan bakatnya seorang guru, fasilitator di sini, staff. Nah, itu namanya humaniora yang ini. Sama sih, kami juga di Paro masih belajar di sana. Kita baru tahun ini ya, mau coba ada semacam humaniora. Ini sedang diproses oleh Pak Iman dan tim, jadi di R&D untuk bagaimana memetakan bakat-bakat kita di karyawan di sekolah itu. Jadi itu memang sebenarnya sih, saya pikir DSI sudah menyiapkan itu. Ya, seperti itu. Dan contoh yang paling dekatnya sih Pak Iman, karena dari awal beliau bergabung di Ciganjur, baru saya tuh gimana dulu masih seorang di penyanyi belum ada sih ini ya? Ya. Coba penjelasan. Ya dulu. Sikadnya. Jadi Bang itu dulu ketika tahu saya punya tim nasyid nuansa dan lintas itu, sekarang tadi bilang jangan berhenti, lanjutkan. Tapi amanah ngajarnya jangan pegang yang penting. Jadi saya tuh di hari biasa, kemudian di hari malam-malam atau di hari weekend itu di Sabtu Minggu saya kerja dengan redaksi. Kemarin dengan Trina Gunawan sampai 17 tahun saya kerja sama beliau gitu ya. Unik, saya waktu di Trina Gunawan itu menangkap beberapa selang untuk magang teman-teman saya. Ada satu orang namanya Pak Sapuan dari SPB. Saya ajak magang berulang-ulang ke tadi jadi proses nyanyi lagi wedding singer waktu itu. Pak Sapuan tuh melihat bagaimana MC-nya, karena MC itu dibayar 15 juta satu event, satu kali kan 15 juta. Jadi saya tuh dibayar yang sama tapi dibagi 5 orang. Oh mampu kerja MC gitu terus ya. Saya dibagi bareng-bareng. Jadi Pak Sopan tuh lihat lagi bisa kerja profesional. Sekarang Pak Sopan tuh tiap pekan teman-teman, Sabtu dan Minggu itu ada acara-acara dia jadi MC profesional dengan guru sekali. Jadi fungsinya magang memang. Jadi kalau Bang Ado itu dulu selalu, Bang Ado itu adalah orang yang ini connected diantaranya, terus networking, selalu mempertemukan orang yang pas. Saya dulu disuruh magang ke seorang desainer namanya Pak Duren Bali Maji, Uji Maji. Biasanya jadi seorang desainer gitu. Terus magang anak-anak di SOU itu pertempatan terbaik. Burhan anak SOU Bandung. Magangnya jangan menang motor tuh harus dari besar. Magang dari besar. Sampai bikin motor listrik gitu. Seperti itu. Khalid kalau magang jangan menang taruh di Babarus. Gitu. Jadi kuncinya diantaranya ada semacam sistem networking itu ditularkan sebenarnya. Networking ditularkan, kemudian sekolah menyiapkan, kalau kami di bisnis kebetulan di studio itu sekarang lagi aktif banget, dapat pesanan banyak. Saya itu ada 7 project gitu ya. Dan saya share ke teman-teman yang mau gabung dengan membuat lagu Mars untuk sekolah Liza, ada pesan bikin album perkusi untuk Sai contohnya gitu. Jadi saya bawa teman-teman yang minatnya sama. Jadi ada pelatihan sebentar, kemudian nanti bisa berproject bareng-bareng. Nah, semua teman-teman ini peluangnya boleh berbisnis, bahkan harus berbisnis. Sekali lagi bisnis itulah yang membuat kita justru bisa menjadi maestro dan tetap nambahin channel magang. Pak, Bapak punya tugas mencarikan channel magang. Kalau teman-teman berbisnis, artinya channel magangnya sejumlah teman-teman. Saya udah sering terima magang. Sekarang Maholid, alhamdulillah terima dari sekolah Cikeas, sekolah Bogor, bahkan gurunya magang gitu. Sama Maholid saya, sama Maholid. Yang dulu magangnya di saya, sekarang dia lebih keren magangnya di saya. Dia terima mungkin tidak boleh puas, nanti kita balik lagi. Tapi intinya sekolah punya sebuah jenjang belajar dan jenjang kebahagiaan harus disediakan buat teman-teman, dan biarkan teman-teman itu berkembang sesuai syakilahnya. Guru itu profesi wajib, sampingannya silakan jadi apa. Ada pertanyaan lagi mungkin terakhir sebelum ditutup? Tapi Bu Yusri mesti di sini boleh. Kalau saya kebetulan ada kondangan Susi ya. Kalau saya ada kondangan saudara saya di Gedung Sigrong Purwakarta. Kalau lihat jamnya itu 56 menit perjalanan. Jadi saya jam 10 harus jalan, dari 11 ada.
Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Dari Ahmad lagi, silakan. Oh, dari Iman, Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman dan Pak Bu Yusri telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya bebas Pak. Bebas. Bapak siapa? Saya Sudiro Panitigono. Panggilan? Biasa dipanggil Diro. Pak Dio. Apa? Saya ingin tahu Pak, kalau melihat dari video Bang Endo tadi, saya menyimpulkan bahwa yang disebut anak setan, semua orang bisa menjadi guru. Betul atau tidak? Gimana Pak? Semua orang bisa jadi guru. Yes. Ya kan? Nah, saya pengen tahu nih kalau di sekolah SOI itu cara perekrutannya melihat dari strata pendidikan atau talent mapping. Itu yang pertama. Karena kalau melihat dari strata pendidikan, maka talent mapping tidak berfungsi di dalamnya. Saya menyimpulkan seperti itu. Yang kedua, setelah kemarin Pekan Budaya, Pak Safir menjadi pemateri. Kebetulan saya ojek mobilnya, taksinya, bersama anaknya Bu Jasri ya, yang perempuan sama yang laki-laki saya lupa. Di situ kami ngobrol, ternyata talent mapping Bang Mendo merah semua. Nah, di sini saya kepo, Pak Iman dan Bu Jasri. Kira-kira punya nggak dokumentasi talent mapping Bang Mendo yang bisa ditampilkan? Begitu. Tidak ada pertanyaan satu. Saya lebih dari satu nggak apa-apa Pak. Bu, di sini penitipan pertanyaan dari kawan saya. Bu Lofi namanya Pak. Langsung aja. Langsung aja Bu Lofi, kasih Pak. Kasih Pak. Kami berdua malu sebenarnya Pak mau nanya dekat-dekat. Makanya kayak didorong ya. Masuk. Mana Bu Lofi? Aduh, daripada saya nitip pertanyaan aja sebenarnya. Aduh, jadi malu nanyanya. Silakan. Saya sebenarnya nggak biasa ngomong di depan ya Pak ya. Jadi suka deg-degan kalau mau nanya tuh. Kalau kamu deg-degan mending ya Bu. Ayo. Gini Pak, beberapa Beri semangat terus dong. gini Pak, beberapa sejujurnya gitu. Saya di sini udah agak lama. Cuman untuk paham akan sekolah itu seperti apa belum nyampe nih gitu. Contohnya kayak saya ada di SM dan untuk SM kan ada, saya masih meraba-raba nih Pak gitu untuk bisa menyambungkan dengan PBA-nya gitu. Dan apa ya caranya ya, sintak-sintaknya itu apa gitu, tahap-tahapannya itu apa, seperti bagaimana untuk bisa menyambungkan mata pelajaran saya dengan PBA-nya gitu. Sedangkan tadi yang Bang Mendo sampaikan itu bahwa alat ini adalah materi atau modelnya gitu. Dan satu lagi Pak, ada beberapa program yang memang kami tuh pengen mengembangkan bakat anak-anak gitu. Salah satunya tuh dari musik gitu Pak. Tapi ada sedikit hambatan gitu karena melihat bahwa di dalam Islam sendiri ada beberapa alat musik yang memang tidak diperbolehkan gitu. Bagaimana untuk bisa
Sudah juga Pak, terima kasih. Iya. Aplaus dong buat Abigail dan Robi. Bu Istri, terima kasih. Pak Biro, terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan, kita memang kami di Yayasan Pengembangan di sekolah universitas ini untuk rekrutmen memang Pak. Pertama memang sesuai kebutuhannya apa nih? Kan memang tahun awal itu saya tanya nih ngobrol ya. Awal itu kan sekolah itu terkenal dengan guru yang turnovernya sangat tinggi, betul nggak? Itu kan saya penasaran Pak. Saya ngambil sebuah itu gara itu. Di sini kok kenapa guru bolak-balik ganti? Masih kita dapatlah kesimpulan dari penelitian saya itu di 8 sekolah yang ada di Kabupaten Kota Bogor itu memang pemimpinnya Pak. Yang kedua itu adalah terkait dengan iklimnya. Yang ketiga itu memang terkait dengan dua hal ini yang berhubungan dengan komitmen organisasi. Artinya di situ rekrutmen menjadi hal yang sangat pokok. Kan? Apakah fasilitator yang kita rekrut itu sudah sesuai dengan kebutuhan? Jadi pertama ada kebutuhan, yang kedua memang tadi kalau untuk seorang menjadi seorang fasilitator bakat-bakat yang patut apa? Ada servernya gitu ya. Kemudian ada learnernya, edukatornya, sama maksimis. Nah, jadi hubungan antara kebutuhan sekolah dalam merekrut seseorang itu dengan talent mapping, kita pakai talent mapping ya, karena kan memang sekolah pakai talent mapping itu sangat terkait Pak sebetulnya. Kalau kita mencari seorang mungkin calon yang menempatkan di perpustakaan, kan tentu beda lagi KM-nya gitu. Jadi kuasai dulu talent mapping Pak, kemudian kita lihat kebutuhannya apa di situ. Nah itu yang kita pakai di sama di SOU dan di Salam Bogor, semua di SIS itu gitu. Saya yakin Karawang juga sudah sebetulnya. Itu sih Pak, ini sangat berhubungan. Artinya tadi yang Bapak sampaikan, saya tadi berusaha cari nih kalau sampingnya mau lain nggak ketemu nih di info saya. Nanti kalau ketemu, saya share ke Bu Oyo ya, nanti silakan di share ke Pak Biro. Memang betul Pak, merah semua itu. Saking memang abang tuh, mesinnya sampai nggak bisa berproses Pak, karena saking orang gila ya. Abang itu sangat unik. Nah kalau saya sama Pak Iman, kami kebalikan Pak. Bakat saya itu yang nomor 1 itu disiplin, Pak Iman nomor berapa kan? Terakhir. Tapi Pak Iman bakatnya apa yang paling tinggi? Aviation, saya di bawah aviation. Tapi bisa jabatan Pak ternyata gitu. Saya begini sih, jadi prinsipnya itu sih di SI itu nggak bisa sama semua bakatnya gitu ya, atau gila semua. Saya merasa memang tidak begitu kuat di analitik gitu ya. Tidak ada strategik, karena saya kan ketua yayasan. Tapi saya menggunakan strategi Pak Iman untuk menjalankan roda pemimpinan yayasan. Pun Pak Iman misalnya, karena sangat tidak disiplin gitu ya, di paling bawah disiplinnya, random sekali acak-acakan oleh saya coba dikelola. Pak Iman ingat, ada ini, tapi Pak Iman ini dulu, baik lagi. Artinya kami berdua itu dengan abang lama sebagai model. Jadi kayak ilmu gitu Pak, kalau ada gambarnya di Cina itu begini kan, saya itu di sebelah sininya yang putih, misalnya yang kuat, bagian Pak Iman. Jadi kalau saya pikir sangat cocok, sangat relevan karena itu di sekolah alam. Nanti mungkin teman-teman di yayasan bisa coba sambil terus ini ya, dikembangkan dan dipahamkan teman-teman pelatihan bagaimana menggunakan mapping untuk kita sebagai guru. Pun anak-anak kita, siswa kita kan gitu ya. Karena begitu tahu dia seperti itu siswa kita, oh ini arahnya di sini. Jadi kita sediakanlah pembelajarannya sesuai dengan anak-anak. Itu mungkin Pak Iman semuanya nggak puas, tapi nanya lagi ya. Lalu yang kedua tadi dari Ibu tentang SMA ini Pak Iman kayaknya Pak Iman, karena terkait sama bakat musik seperti apa mungkin Pak Iman bisa cerita sampai akhirnya The Rombeng itu lahir ya dari sekolah alam yang sebagainya. Ya teman-teman, waktu Abang menyampaikan identitas sekolah alamnya melahirkan generasi Khalifatul Khalifatul sesuai tujuan penciptaan Abdullah dan Khalifah. Khalifah itu bentuknya banyak. Jadi kalau Anda seorang insinyur adalah insinyur yang jujur dan menghasilkan sebuah produk terbaik membantu orang. Ketika Anda desainer, bikinlah desain-desain yang mampu menutup aurat dan kemudian menciptakan kebaikan. Dan ketika seorang pemus membuat lagu, bikinlah tapak-tapak ini. Jadilah lagu yang menginspirasi kebaikan. Kalau bisa Al-Quran ala dasarnya gitu ya. Jadi tentang menjadi apapun sebetulnya kembalikan kepada bagaimana kita memerankan peran itu bisa membuat orang dekat dengan Allah. Jadi lagu-lagu yang kedua itu selalu saya ceritakan inspirasi ayatnya ini di kata-katanya pasti tentang ke atas gitu. Saya juga pernah ekstrim itu, saya robek gitar saya pecahin senar-senarnya sama sambil sama. Saya sama Mas Arif itu kemudian dulu punya grup band namanya Semandalova itu jualan di Subang lagi di Subang. Ketika kuliah kami pergi kok
Yang jadi iman kafir. Septi. Itu ibaratnya berubah jumlah panjang, baju panjang, celana jeans nggak boleh pakai lagi. Itu kita cair nilainya sebenarnya kabel kaset diambil pitanya sampai rusak. Nanti silakan dicek ya Mas Abel, itu kejadiannya ya. Sampai akhirnya kami menemukan hujah dari Yusuf Al-Qaradawi gitu ya tentang musik. Tapi ini silakan semua orang punya fatwa. Tapi saya bisa mengatakan ini, selama Anda membuat sesuatu yang malah mengingatkan Allah itu kebaikan. Tapi yang melalaikan apapun judulnya itu jadi salah. Tapi ini semua orang punya pikiran dasar. Makanya saya tuh membuat sebuah studio namanya Rumah Lagu dan Khalid bareng-bareng di Sound Corner. Itu value propositionnya adalah lagu edukasi. Jadi kalau orang dengar bagaimana membuat lagu edukasi, harus nama kita yang didengarin. Orang langsung pemainnya Khalid pertama. Nah, saya tidak belajar yang lain-lain insya Allah, karena semoga dengan hobi saya itu kan hobi ya. Anda nonton nanti filmnya di YouTube tentang bahwa bakat manusia itu semakin lama semakin besar. Beckingham itu siapa namanya? Seorang ahli bakat saya bisa cek ya. Saya lupa banget itu. Tampangnya kayak Brad Pitt itu. Dia ahli ini. Ganteng ibu-ibu tuh senang banget kalau nonton porno lagi. Marcus Beckingham. Cek ya. Dibilang bahwa bakat orang itu semakin lama semakin mengkristal. Orang yang senang gaul sampai tua akan senang temannya banyak. Orang yang senang dengan art sampai tua pun dia akan semakin mendalami apa yang disuruh. Orang yang industri yang dari dulu pembersih sampai sekarang meja saya dibersihin. Dia datang lebih awal bahkan dari saya, karena saya pagi-pagi itu suka buka studio dulu, saya cek kerjaan duluan dulu sih. Pas kayak ke meja, kok mejanya bersih sekali gitu. Beliau tuh punya standar bersih yang sangat tinggi. Itu bukti kristalisasi dari minat bakat. Kita bicarakan dalam filmnya. Artinya teman-teman jangan pernah menghilangkan potensi itu. Kita tuh udah diberi oleh Allah dengan yang namanya syakilah. Kul yang malu ala syakilatihi farabukum wa nasabihi. Dan Allah tuh sudah berikan syukurnya dan beramal sesuai dengan itu. Sekali lagi saya tidak mengajak teman-teman semua bermusik, tapi kalau saya punya prinsip musiknya itu berbeda, gitu ya. Jadi kalau ada yang magang silakan bawa pesannya. Yang mau bikin rombeng itu sekarang juga menjadi duta lingkungan. Kemarin menyambut ada Sahil ya dari India yang kampanye Save Soil. Itu langsung yang diambil itu rombeng itu sama Khalidnya, karena musik yang mewakili reuse recycle itu rombeng gitu, bukan masalah. Saat itu saya karena musiknya bagus di masih ingat tahun 2000 ramenya demo 212 masih kan? Sebelumnya tuh sekitar 1 minggu 2 minggu sebelumnya rombeng dapat tawaran main bareng dengan Eno Netral, tampil di acara pembukaan lomba bola, bawain lagu Garuda Dinda bisa biar saya. Saya tertarik banget, semua anak menangis. Mimpi kami Pak, bareng sama Eno gitu. Eno siapa ya? Lerian bukan Eno Netral. Yang ternyata buat tentang rombeng itu Dewa. Dia tuh role modelnya drummer terkeren. Nanti lihat band baru ada yang keren banget. Tapi kami batalkan. Bayarannya udah ada sekitar 17 juta. Tapi kami batalkan karena saat itu saya bisa men-scan bahwa ternyata sponsornya dari bintang itu lagi kebetulan minuman keras. Jadi kami tampil di sebuah acara yang sponsorship itu dari saya batalkan, kemudian saya bilang mohon maaf teman-teman ini sudah ambil. Sedih teman-teman. Semua anak yakin Pak, yakin. Nangis karena nggak jadi sama Eno Lerian, teman-teman 2 minggu kemudian Bang Neno, mirip kan Eno Netral, ini Neno Warisman telepon. Pak Iman bolehkah selebriti? Bolehkah rombeng menjadi home band-nya acara 212? Kami tampil di depan berapa juta orang, lebih besar bahkan dari Senayan, dan menginspirasi mereka. Teman-teman nggak usah khawatir kalau ada suatu hal yang tidak seperti hati tinggalkan. Kalau ada yang baik sama saja dia, karena Allah itu sudah menjadikan jalan-jalannya fujura wa taqwa, silakan diri. Tapi itu sebuah cerita inspirasi. Kalau kita mau tetap dengan idealisme, Allah akan kasih tahu sesuatu kita. Semoga inspirasi ya. Ini case aslinya di rombeng. Bahagia. Bangun aja sempat mau ikutan bangun kesiangan, bangunnya kesiangan.
Payment boleh nggak abang jadi timnya Bro Rompeng? Kenapa? Pengen masuk di stage kan bareng itu udah macet karena berapa juta orang itu masa 212. Abang Dodo jadi peserta 212 tapi nonton